Halo teman-teman, sebelum kita mulai mericas bareng-bareng, yuk kita muji Tuhan bersama-sama yuk. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yesus.
Bapa, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk segala berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, berikanlah kami telinga dengar Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bimbing kami selalu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Light Generation, gimana kabarnya yang masih di rumah aja? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, kuat, tetap semangat, tetap sukacita, amin. Hari ini kita mau sharing-sharing gimana sih jadi anak-anak muda yang tahan uji dan bijak di dalam masa-masa seperti ini. Sebelum kita mulai, aku bagiin poin-poinnya. Aku mau mulai dengan satu perumpamaan. Jadi ada bapak-bapak nih yang mau cari Gucci. Dia carinya di mall. Nah, ketika sampai di mall, dia tertarik melihat ada Gucci dari keramik. Wah, kelihatannya mengkilat, kelihatannya bagus. Buat ngaca aja bisa. Nah, tapi ketika Gucci itu nggak sengaja dijatuhkan, ternyata pecah. Ternyata mudah pecah, mudah hancur. Jadi otomatis Gucci itu udah nggak ada nilainya lagi setelah pecah, ya kan. Meskipun bapak itu harus ganti rugi untuk Gucci yang pecah tadi. Nah, terus setelah itu berlalu, bapak itu jalan cari-cari, muter-muter. Dia menemukan Gucci yang terbuat dari baja. Uniknya dia terbuat dari baja Gucci ini. Nah, bapak itu kan nggak mau mengulang kesalahan yang sama lagi. Jadi dia coba Gucci-nya itu di goyang-goyangin, terus coba sengaja dijatuhin. Ternyata nggak pecah loh. Ternyata dia nggak ada sedikit bengkong aja, nggak ada. Jadi mungkin kelihatannya Gucci yang dari baja ini kelihatan jelek, kelihatan nggak menarik. Tapi ketika dia sudah mulai dijatuhkan, dia punya nilai yang tinggi loh. Jadi sama seperti kita manusia, ada manusia yang tipe kaca, manusia tipe baja. Jadi manusia yang tipe kaca ini mungkin kena benturan sedikit aja, disenggol sedikit aja, dia udah merasa marah, frustasi, jengkel, hingga akhirnya menyerah kalah. Ada juga manusia seperti manusia baja, ketika ada tekanan, ada senggolan, ada pukulan, bahkan ketika dia tidak sengaja dijatuhkan, dia tetap kuat, dia tetap kokoh, dia tetap ada bentuknya, karena dia tahu siapa Tuhannya. Kita baca di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sekali lagi dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kenapa Rasul Paulus sampai berbicara seperti ini? Apakah kamu tidak yakin akan dirimu sendiri kalau Tuhan itu ada di dalam kamu? Sebenarnya kunci untuk menjadi orang-orang muda, anak muda yang tahan uji itu gampang, cuma dua hal ini yang perlu kalian pegang. Yang pertama, bersedialah untuk mau diproses. Ya, ingat ya, bersedia untuk mau diproses. Karena apa? Ketika kalian diproses oleh Tuhan, pasti kalian tuh juga diajarin bagaimana cara menyikapi hal tersebut. Bagaimana ketika kita mengalami masalah kecil, bagaimana kita mengalami sesuatu yang gak enak, kita pasti akan diajarkan sama Tuhan untuk kita harus melakukan apa sih di dalam setiap proses yang kita hadapi. Jadi kuncinya bersedialah untuk mau diproses. Yang kedua, setialah di dalam perkara yang kecil. Karena kenapa kita harus setia dalam perkara yang kecil? Karena ketika kamu setia di dalam perkara yang kecil, pasti Tuhan tuh akan melatih kamu untuk menerima perkara yang besar juga kan.
Jadi mungkin kalian saat ini yang masih sekolah nggak dapat uang jajan, nggak dapat uang sangu dari orang tua, tapi kalian dikasih inisiatif dari Tuhan. Oh, aku harus jualan ini nih, aku harus jualan ini nih. Nggak apa-apa, kerjain itu, jualan untuk menambah uang sangu kalian. Dan percayalah, ketika engkau setia di dalam perkara kecil itu, pasti Tuhan akan memberkati engkau dengan perkara yang besar. Nah, ketika engkau setia, pasti engkau tahan uji. Yes. Nah, sekarang kita bahas gimana untuk menjadi orang-orang muda, anak-anak muda yang bijak di masa-masa yang seperti ini. Yang pertama, bijaklah dalam mengatur waktu. Kenapa sih, Kak? Maksudnya apa ya, bijak mengatur waktu? Jadi, pakailah masa mudamu ini untuk melakukan sesuatu hal yang produktif, sesuatu hal yang membuat kamu bisa mengupgrade diri kamu. Misalnya, mulailah baca-baca buku orang-orang sukses, misal seperti itu, atau baca-baca buku rohani, supaya kamu juga tetap kuat di dalam masa-masa seperti ini. Jadi waktumu tuh nggak terbuang sia-sia. Masa mudamu kamu buat belajar, mengerjakan sesuatu hal yang baru. Waktumu tuh nggak akan pernah sia-sia. Karena jangan jadi anak-anak muda yang enaknya gini, liburan kan, mending buat nonton drama Korea yang lama, mending dibuat game yang lama. Nah, kalau saya sendiri sih, dulu kan nggak suka olahraga. Nah, sekarang waktu di masa-masa seperti itu malah lebih suka olahraga. Nah, itu kan salah satu hal yang positif kan. Dulu nggak suka olahraga, gampang sakit misalnya. Sekarang suka olahraga, jadi harusnya lebih fit lagi badannya, seperti itu. Jadi bijaklah dalam mengatur waktu. Yang kedua, pilihlah pergaulan yang benar. Kenapa? Karena di Alkitab pun juga dikatakan pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik kan. Jadi ketika kamu bergaul dengan teman-teman komunitasmu yang benar, misal teman-teman komunitas di Like Generation, kamu punya koneksi, kamu punya mentor, kalian bisa curhat ke mentor kalian, kalian bisa saling sharing sesama mentor ya, sesama kelompok mentor kalian bisa sharing-sharing, jangan, gak usah malu. Karena apa sih? Karena pergaulan itu juga penting, pergaulan itu juga mempengaruhi hidupmu. Ketika engkau bergaul sama orang yang pakai narkoba, misalnya nih, tiba-tiba ada polisi yang datang ke rumah dan kamu waktu itu ada di rumah itu, padahal kamu nggak pakai narkoba, tapi kamu juga ikut terjerat kan akhirnya, padahal kamu nggak salah, seperti itu. Yang ketiga, kumpulkan pengalaman yang banyak. Gimana caranya ngumpulin pengalaman yang banyak, Kak? Kan kita nggak sekolah, kan kita misalnya lagi WFH di rumah aja. Nah, kalian yang sekolah pasti ada PR, ada tugas dari guru kalian dari sekolah, dan itu hanya bisa dikerjakan di rumah. Ya udah, nggak apa-apa, kerjain itu di rumah selama kamu bisa mengerjakan. Kan bisa tuh lihat Google, bisa tuh lihat buku, pastinya kan belajar juga lebih oke, lebih tenang kan kalau di rumah aja. Terus yang bekerja, misal kalian bekerja, oke, kalian kerjanya full, tapi gaji setengah nih karena kondisi pandemi seperti ini. Nggak apa-apa, kerjain aja. Karena dari situ kamu akan belajar gimana sih cara menghadapi situasi seperti ini. Jadi teman-teman ingat ya, learn before earn. Jadi kalian tuh harus belajar dulu supaya kalian tuh tahu bagaimana sih cara menghasilkan yang lebih banyak lagi. Jadi berusahalah untuk banyak mencoba dan bekerja keras. Oke. Terus yang keempat nih, hal keempat yang mungkin banyak teman-teman miskom, banyak teman-teman lupakan. Apa sih itu, Kak? Menabung untuk masa depan. Kenapa kita harus menabung? Loh, Kak, aku masih sekolah loh, uang jajanku nggak banyak nih, cuma sedikit. Nggak apa-apa, karena ketika kalian menabung, meskipun itu cuma sedikit, kita kan nggak tahu keadaan di depan itu seperti apa. Keadaan di depan yang mendesak itu seperti apa. Misal nih kalian masih SMA, oke lah kalian nabung mungkin cuma ya 10.000 per minggu, nggak apa-apa. Kalian rutinin. Mungkin suatu saat, maybe ketika kamu kuliah nanti, kamu butuh uang tersebut untuk bayar kuliah, kamu butuh uang tersebut untuk beli buku dan segala macamnya. Nah, itu penting banget. Jadi untuk
menabung masa depan bukan berarti menabung dalam jangka yang terlalu panjang ya, bisa juga jangka yang pendek kamu perlu. Nah, aku sendiri aku menabung buat masa depan. Jadi aku menginvestasikan uangku yang sekarang untuk dijadikan sesuatu hal yang berguna. Seperti itu. Ya, karena aku juga mikir karena harga properti, harga rumah di depan untuk tahun-tahun kedepannya pasti udah gak murah. Jadi aku harus mulai nih dari sekarang. Mungkin itu memang sulit, awalnya sulit. Karena apa? Karena kita harus menanggalkan kesenangan kita. Menanggalkan kesenangan kita yang biasanya suka main, suka ngeluyur, suka traveling, dan lain sebagainya itu. Kita harus belajar menahan diri. Kita harus belajar gak melihat orang lain bisa senang-senang, orang lain bisa jalan-jalan, bisa beli ini beli itu, sedangkan kita nggak bisa. Nggak apa-apa, belajar dari situ untuk menahan diri. Kamu pasti juga bisa berbijak lah untuk mengatur keuangan kalian. Jadi teman-teman, itu sharing yang bisa aku bagiin. Semoga kalian dalam keadaan tetap semangat, tetap kuat di masa-masa yang seperti ini. Jadilah bijak, jadilah anak-anak muda yang tahan uji. Tuhan Yesus memberkati.